Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andriansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mekanika batuan, yaitu tugas yang ke-12. Yang pertama, ada tegangan in situ. Tegangan asli atau alami yang sudah ada di dalam massa tanah atau batuan di tempat asalnya. Sebelum dilakukan gangguan seperti penggalian, pengeboran, atau pembuat terowongan, istilah in situ berasal dari bahasa Latin yang artinya di tempat atau on-site. Yang kedua, ada tegangan terinduksi. Tegangan terinduksi, tegangan indus terjadi karena aktivitas penggalian dan menjadi perhatian utama dalam rancangan penggalian bawah tanah. Distribusi tegangan di dinding terowongan berbeda dari tegangan sebelum batuan digali. Jika suatu penggalian dilakukan, batuan yang tidak tergali menerima beban lebih besar daripada saat sebelum digali, karena bagian yang harus menerima beban tersebut telah hilang. Terus selanjutnya tegangan terinduksi. Sebelum penggalian dilakukan, massa batuan berada dalam kondisi setimbang. Dan setelah penggalian dilakukan, keseimbangan tersebut menjadi terganggu dan dapat mengubah distribusi tegangan awal. Untuk mengetahui distribusi tegangan di sekitar terowongan, dapat digunakan rumus Kirch. Kondisi kondisi pertama kondisi pertama terlihat bahwasanya eh, terowongan kondisi terowongan belum digali. Ini menunjukkan bahwasanya tegangan ini masih tegangan natural, di mana terowongan itu belum mengganggu tegangan-tegangan yang ada di daerah tersebut. Dan pada gambar yang kedua ini, setelah dibangun terowongan, terowongan yang kedua ini, terowongan yang telah dibangun, di mana terowongan ini telah mengganggu tegangan-tegangan yang ada di daerah tersebut. Pada konsep dasarnya, bahwasannya gaya tidak akan bisa menembus ruang kosong, maka gaya akan terdistribusi ke arah kanan atau ke arah kiri, atau gaya itu dia hanya bisa menahan, hanya bisa menekan benda padat. Selanjutnya ada tegangan alamiah. Tegangan alamiah merupakan tegangan dalam massa batuan sebelum penggalian dilakukan. Tegangan alamiah dapat terdiri dari beberapa macam seperti tegangan gravitasi, tegangan tektonik, tegangan sisa, dan tegangan termal. Di sini macam-macam tegangan alamiah. Yang pertama, tegangan gravitasi. Tegangan gravitasi terjadi karena beban batuan yang ada di atasnya. Sedangkan komponen horizontal jika material diasumsikan elastik dan tidak ada pergerakan secara horizontal. Tegangan tektonik. Pergerakan dalam kerak bumi terjadi secara kontinu, seperti peristiwa seismik, pergerakan lempeng, dan pergerakan karena perbedaan panas antara inti bumi dan kerak. Tegangan tektonik sangat sulit diperkirakan baik besar maupun arahnya. Hanya pada umumnya lebih besar daripada tegangan vertikal. Tegangan sisa. Tegangan yang masih ada di dalam batuan meskipun penyebab tegangan tersebut sudah tidak ada. Menggambarkan kondisi tegangan pada saat bidang lemah belum bergerak. Tegangan termal terjadi karena pemanasan atau pendinginan batuan dan terjadi di dekat permukaan yang terkena panas matahari atau sebagai hasil pemanasan bagian dalam bumi karena bahan-bahan radioaktif atau proses geologi lainnya. Konsep redistribusi tegangan dibuat sebuah atau beberapa terowongan di bawah tanah akan mengakibatkan perubahan distribusi tegangan stress distribution di bawah tanah, terutama di dekat terowongan-terowongan tersebut. Sebelum terowongan dibuat, pada titik-titik di dalam massa batuan bekerja, tegangan mula initial stress, tegangan mula-mula ini sukar diketahui secara tepat, baik besarnya maupun arah, baru sekitar 20 tahun yang lalu dengan cara pengukuran tegangan in situ. Dapat diketahui lebih banyak mengenai tegangan mula-mula ini. Pengukuran tegangan in situ. Yang pertama, rosetnya deformasi. Prinsip dari rosetnya deformasi adalah mengukur deformasi superficial pada sebuah permukaan bebas di dinding massa batuan.
Deformasi ini disebabkan oleh pembebasan tegangan atau variasi tegangan. Pengukuran sebanyak 8 buah dipasang pada lingkaran yang berdiameter 20 cm. Pada jarak antara titik pengukuran tersebut diukur sampai ke ketelitian 1 mikron. Kemudian badan di sekitar lingkaran digergaji dengan menggunakan gergaji instan sedalam 20 cm sehingga tegangan dibebaskan total. Titik-titik pengukuran lagi dan perpindahan yang disebabkan oleh pembebasan tegangan dihitung tegangan didapat dari Von Fales 1976. Ini membebaskan sebagian tegangan yang ada di dalam massa batuan dalam membuat perpotongan pada batuan tersebut dengan bantuan gergaji instan. Tegangan yang dibebaskan ini akan menyebabkan terjadinya deformasi yang dapat berupa perpindahan dari titik-titik pengukuran yang dibuat kemudian ke dalam potongan tersebut dimasukkan flat jack agar supaya perpindahan dari titik-titik pengukuran menjadi nol. Tekanan dalam flat jack yang mengakibatkan perpindahan menggambarkan tegangan awal. Di dalam massa batuan, titik-titik pengukuran yang berupa baut besi dipasang dengan jarak 10 cm. Masing-masing L1, L2, dan L3. Kemudian dibuat potongan pada batuan dengan batuan bergaji. Intan yang besarnya hampir sama dengan ukuran flat jack. Selanjutnya ada overcoring. Adalah pembebasan seluruh tegangan yang ada di massa batuan dengan cara overcoring. Kemudian deformasi pada batuan disebabkan oleh dibebaskannya tegangan tersebut diukur dengan menggunakan sel. Dengan diketahuinya karakteristik deformasi batuan, maka keadaan tegangan di situ dalam batuan dapat dihitung. Untuk mengetahui keadaan tegangan di dalam massa batuan adalah dengan mengukur arah dan besarnya 3 tegangan utama pada sebuah titik yang ditentukan. Metode hydraulic fracturing ini dapat mengukur tegangan in situ di dalam massa batuan dengan cara menguji perilaku rekan yang sudah ada atau rekan yang baru dibentuk dengan injeksi air sampai tekanan yang diperlukan untuk membuka kembali rekan tersebut di dalam. Sebuah lubang bor analisa dari data yang didapat berupa debit air dan tekanannya dapat menentukan besarnya tegangan normal yang ada pada rekahan yang diuji. Dengan melakukan pengujian ada berbagai rekahan yang ada dalam pada massa batuan, maka keadaan tegangan di dalam massa batuan dapat diketahui. Kelemahan hydraulic fracturing adalah dapat melakukan pengukuran dengan presisi yang tinggi dan tidak dapat mengukur tegangan yang kecil. Ini adalah daftar puntakas yang bisa saya tampilkan. Sekian presentasi saya dari saya. Apabila ada kesalahan maupun dari segi kata-kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.